Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini kami dari kelompok 2 Ekonomi Industri EKI 7F UIN Sumatera Utara bisa membersamai kalian semua di hari yang berbahagia ini bersama saya Audrey Uyuni dan rekan saya Rofiko Ainun. Halo guys, ya benar banget nih Audrey. Karena hari ini kita bakal ngadain mini talk show about industri ekonomi kreatif. Nah, kali ini kita hadirkan dosen pembimbing pada mata kuliah ekonomi industri, yaitu Bapak Dr. M. Fauzan Azmi, SEI, MM, yang akan memberikan kata sambutan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mohon maaf, ini saya sedang di luar karena ada proyek pembangunan masjid. Jadi kebetulan saya salah satu pembinanya jadi datang, jadi nggak ada masalah. Pertama sekali saya ucapkan hormat saya lah nih ya, karena ada narasumber di sini nih, Khairul Azmi ya. Umurnya nggak jauh-jauh beda sama saya nih, paling beda 10-15 tahun ya kan. Iya Pak. Ini Khairul Azmi dapat salam dari mungkin senior kamu, Bang Ivan Suwaidi ya. Waalaikumsalam Pak. Salam kembali Pak. Iya, karena kebetulan kan Ivan itu kan mahasiswa saya di S2 di Harapan. Saya kan prodi di sana dan dia sedang menyusun tesis, kebetulan pembimbing utama itu saya. Jadi begitu saya posting tadi, Bang, dia manggil abang sama saya, salam tuh adik saya katanya. Iya, nanti disampaikan gitu aja. Alhamdulillah. Ya, nanti saya sampaikan. Makanya tadi saya sangat menarik. Artinya apa? Saya tidak panjang lebar di sini. Saya berterima kasih kepada kelompok ini, kelompok saking banyak ngajar saya, kelompok berapa tadi ini? Lupa saya. Kelompok 2, Pak. Nah ya, karena baru 2 kelompok, kebetulan tadi malam itu ada kelompok 3, itu juga telah melaksanakan kegiatan serupa. Artinya apa? Saya ingin memberikan sebuah pembiasaan lah bahasa saya. Kita harus dengan kondisi yang seperti saat sekarang ini, kita mampu tetap melaksanakan pendidikan, pengajaran, pengabdian, kemudian silaturahim, juga pengembangan dan lain sebagainya dengan menggunakan media elektronik atau aplikasi-aplikasi digital seperti ini. Jadi tidak banyak harapan saya, karena ini juga saya senang, paling tidak nanti ada Khairul Azmi di sini nanti yang memberikan paling tidak mindset ya. Nah, kalau melihat saya punya mahasiswa tadi mungkin senior beliau tadi Ivan Suwaidi, berarti dia tidak jauh. Memang orang-orang anak muda luar biasa. Itu Ivan tuh sekarang di Lombok dia ya Khairul, dia LKB banyak kegiatan KNPI, dia tetap saya bilang karena kamu ini tesis bukan skripsi, nanti aja saya ke Lombok. Siap Bang katanya begitu. Jadi jajan ke Lombok lah, saya jumpa dia nanti. Artinya sangat anak-anak muda yang harus menggerakkan roda, karena kebetulan kita ini dalam roda ekonomi. Jadi kalau sekarang ini sudah jauh berbeda, apalagi ekonomi dengan jadi nggak lagi begitu kerja, selesai tamat kerja kantor, nggak ada, kantor tutup semua nanti mungkin Bang Khairul Azmi yang tahu lah tuh, ngasih tahu ya, udah nggak ada lagi kantor, pandai-pandailah kalian nanti, paling tidak mindset kalian itu terbuka, wawasan kalian terbuka oleh narasumber ini luar biasa. Saya sudah baca profilnya juga, ditambah tadi beberapa informasi. Mudah-mudahan ada hasil. Ini tidak hanya sekedar sebagai tugas yang saya berikan, nanti ke depannya bisa berlanjut. Ini kalian keep itu nomor abang ini, nanti ke depan atau kita dijadi anggota legislatif, anggota apa bisa kita bilang, Bang, abang jangan lupa Bang, dulu pernah masuk di mata kuliah kami Bang, jadi jangan lupa, paling tidak kan ada begitu ya kan. Jadi seperti itu saja. Jadi tujuan saya memberikan kata sambutan ini adalah untuk menyemangati kalian, sekaligus juga sudah rindunya saya sebenarnya untuk mengajar secara normal, kita dapat tatap muka nih karena musim ujian semua ya kan. Hujan semua lah, banyak musim ini, musim durian saya tengok, musim apalagi buah naga, banyak musim-musim ini.
Nah, yang penting tetap semangat, tetap sehat. Kiranya nanti setelah acara ini selesai dapat menambah wawasan kalian. Karena ini memang temanya sedikit seperti talk show, saya kira yang ada masalah ditanya pun abang itu boleh juga, udah punya pasangan atau belum boleh juga ya kan, mana tahu ada di sini yang cocok, alhamdulillah lah bagus ya kan. Jangan senyum-senyum hayatun sepero, senyum-senyum pula kamu nengok dia abang. Ya, oke. Ada masalah? Itulah bedanya kita sesama muda. Ya, saya kebetulan masih muda, cuma lahir di generasi tua, jadi beginilah saya ini kan. Jadi memang harus banyak yang saya hormati. Itu saja dari saya mungkin kepada Ante Khairul Azmi, tolong diberikan semangat, diberikan ujangan, mindsetnya agar dibuat lebih baik lagi kepada adik-adik kita ini agar kedepannya lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat bertalk show ria. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya izin live ya. Saya izin live karena ini sudah direkam, nanti tinggal linknya diberikan ke saya saja ya. Oke, terima kasih. Pak. Terima kasih banyak juga Pak atas sambutannya. Semoga dengan sambutan tadi kita semakin semangat ya untuk melanjutkan talk show pada siang hari ini, dan semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan berkah. Amin. Nah, selanjutnya ini dia guys yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi. Kita juga sudah menghadirkan narasumber yang nggak kalah kece lagi, luar biasa loh. Oke, daripada penasaran langsung aja nih ya kita panggil narasumbernya, yaitu Abangda Khairul Azmi Esos. Iya, halo semuanya. Halo. Abangda Khairul. Terima kasih Bang sudah berkenan hadir membersamai kami secara virtual seperti ini untuk kita diskusi bareng. Oke, semuanya salam hai dulu untuk narasumber kita yang kece ini. Hai Bang. Hai Bang. Halo, hai semua. Ya, 2 tangan abang ya. Nah, sebelum kita lanjut nih guys, kami akan ngenalin dulu nih narasumber kece kita pada hari ini. Ya, jadi sosok Bang Khairul Azmi Esos ini, beliau merupakan pemimpin perusahaan LPM Dinamika Winsu periode 2017-2018. Kemudian beliau juga sebagai seorang owner dari Galaxy Grafika, konveksi dan percetakan di Medan. Kemudian dia juga bagian dari Forum Kewirausahaan Sosial Sumatera Utara dan Forum Kewirausahaan Pemuda Sumatera Utara. Kemudian beliau juga pernah menjadi peserta Entrepreneurship Leadership di kapal pesiar Royal Caribbean Mariner of the Sea, Singapura. Wah. Dan yang terakhir beliau juga termasuk mahasiswa Magister Ekonomi Syariah di UIN Sumatera Utara. Keren banget nggak sih narasumber kita yang kita undang pada hari ini? Oke, by the way Bang, kita kan lagi mau ngomongin soal ekonomi industri kreatif nih. Nah, kami mau tanya dong Bang, menurut pandangan Abang sendiri nih, ekonomi industri kreatif itu seperti apa sih Bang? Boleh dijelasin sedikit biar kitanya juga pada tahu gitu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih sebelumnya kepada host yang sangat luar biasa, Audrey, ada Rapiko ya, atau dipanggil Iko ya. Ya, oke, dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada kesempatan hari ini, wajahnya semangat gitu ya. Ya, ini merupakan salah satu saya apresiasi kepada teman-teman sekalian, sebuah kegiatan yang aktif sebagai mahasiswa, walaupun secara virtual setidaknya kita bisa berkontribusi terkhususnya untuk diri sendiri terlebih dahulu. Nah, sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman nantinya. Nah, berbicara dengan ekonomi kreatif gitu kan, saat ini kita Indonesia tentunya ini menjadi dukungan sebagai pemerintah mengenai ekonomi industri kreatif gitu. Nah, teman-teman pasti ketahui juga pada saat Sandiaga Uno, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilantik, nah beliau sangat antusias membangun ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, di saat pandemi saat ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan untuk bekerja gitu. Nah, ini merupakan salah satu aspek yang terbesar untuk membangun generasi muda, khususnya mahasiswa ataupun mahasiswi, bagaimana sih
ekonomi kreatif bisa berkembang dengan pesat khususnya di Indonesia gitu kan. Nah, apalagi saat ini kita dihadapi dengan sebuah tantangan yang sangat berat. Nah, sangat berat ya. Kita udah hampir 1 tahun kita kuliah secara daring, namun ini bukan suatu problem gitu, tapi sesuatu yang harus kita hadapi dengan antusias juga gitu. Nah, berbicara dengan ekonomi industri kreatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi industri kreatif? Nah, sebelumnya teman-teman masih bingung nih, apa sih arahnya ekonomi kreatif ini? Nah, ekonomi industri kreatif adalah suatu kreativitas, ide yang memiliki nilai. Nah, bisa nilai jual, bisa nilai kreativitas, ataupun nilai-nilai yang bisa menghasilkan keuangan gitu. Nah, contohnya teman-teman mungkin bisa lihat ya, seseorang yang mungkin bisa mendesain atau bisa membatik. Nah, itu adalah sebuah nilai, sebuah kreativitas, sebuah ide. Nah, idenya itu apa? Idenya yang memiliki nilai, nilai jual, nilai tambah, ataupun nilai yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi, nih teman-teman nih harus fokus dulu. Ekonomi industri kreatif. Nah, di mana bidang ini bergerak di bidang kreativitas, ide-ide yang sangat luar biasa sehingga bisa menemukan inovasi baru. Nah, kenapa? Kreativitas ini sebenarnya jika kita cermati secara langsung, ini yang menjadi pengamatan pemerintah. Nah, pemerintah sendiri. Karena Abang sendiri pernah baca sebuah artikel di mana 5,7% dari industri kreatif inilah yang bisa mengembangkan perekonomian Indonesia. Mungkin teman-teman nanti bisa baca artikel setelah talk show ini. Nanti teman-teman bisa banyak baca berita-berita mengenai apa sih yang dimaksud dengan ekonomi industri kreatif tersebut. Apalagi di zaman saat ini kita menghadapi zaman 4.0 gitu kan. Nah, pergantian yang begitu cepat, teknologi yang begitu canggih, kita harus mengikuti arah-arah dari kecanggihan teknologi tersebut gitu. Ya, jadi apa sih manfaatnya? Yang pertama, kita sebagai generasi muda, manfaat dari ekonomi industri kreatif ini, yang pertama membuka lapangan kerja. Nah, khususnya teman-teman nih, pada saat kuliah, nah tentunya kan teman-teman butuh namanya dana gitu kan, untuk berlangsungnya kuliah. Nah, teman-teman bisa menemukan ide-ide yang kreatif sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan bisnis online. Teman-teman punya desainer atau bisa buat baju. Nah, baju itu bisa teman-teman promosikan melalui media Instagram, melalui YouTube, ataupun melalui WA. Nah, inilah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Tidak memerlukan modal yang banyak, tapi ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman jangan pikirkan keuntungan yang besar, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan yang kecil dan belajar dari kesalahan yang besar. Nah, tidak selamanya kita mengikuti arah-arah yang mungkin kita memerlukan orang lain, tapi kita harus bekerja secara tim untuk membangun sebuah usaha. Nah, jadi arah dan tujuan ketika teman-teman tamat kuliah itu bukan bekerja, tapi bagaimana sih kita ketika tamat kuliah kita bisa membuka lapangan kerja. Misalnya nih Audrey, nah setelah tamat dari ekonomi, bisa Audrey berpikir bagaimana setelah tamat nanti aku bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Nah, itu yang harus kita ubah mindset kita. Sebagai mahasiswa, kita adalah pelopor masa depan bangsa. Nah, pelopor adalah orang yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, begitu Audrey. Ya, mungkin saya kembalikan kepada Audrey dan Iko. Ya, terima kasih Bang Khairul, luar biasa ya. Untuk openingnya kita udah dijejelin ilmu banyak nih.
Nah, Bang, sebenarnya kalau kami dua ini ya, pengen juga tanya-tanya ke Abang. Tapi kita kasih dulu kesempatan untuk teman-teman yang sudah hadir untuk melengkapi kelangsungan jalannya mini talk show kita pada hari ini. Nah, kita sapa dulu ya mereka. Ada Sophie. Halo Sophie. Halo Sophie. Lanjut Hai, ada Sophie. Yuspita. Halo Yuspita. Nah, terus ada Vira. Halo Vira. Kemudian ada juga Devi. Halo Devi. Hai. Ada Fitri. Halo Fitri. Halo. Dan terakhir itu ada Ara. Halo Ara. Oke, kita udah sapa-sapa nih ya semuanya. Kita mulai langsung ya sesi tanya jawabnya. Barangkali dari teman-teman yang sudah tadi disapa, mungkin saya pilih ya Sophie kali ya, yang nampaknya dia udah nggak sabar nih pengen nanya ke narasumber kita. Silakan Sophie. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Perkenalin nama saya Sophie. Jadi Bang, tadi kan Abang ada sedikit lo ngejelasin tentang ekonomi industri kreatif. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua bisnis itu termasuk ke dalam ekonomi industri kreatif? Dan bisa nggak sih Bang, tolong jelaskan sedikit bisnis apa aja yang masuk ke dalam itu? Terima kasih. Oke, terima kasih juga Sophie. Silakan boleh dijawab Bang Khairul. Ya, terima kasih Hayatun Sophie ya, Hayatun Sophie. Ya, bagus pertanyaannya ya. Apakah semua bisnis, apa semua usaha termasuk dalam ekonomi kreatif? Nah, sebenarnya ekonomi industri kreatif adalah yang mengangkat ide-ide yang bisa memiliki nilai jual. Nah, artinya ketika kreativitas itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk orang banyak. Nah, itu termasuk bisnis ataupun usaha yang termasuk ke dalam ekonomi industri kreatif. Nah, karena apa? Ketika kita berkreativitas, memiliki ide yang memiliki nilai jual yang tinggi, maka itu termasuk sebagai ekonomi industri kreatif. Karena kita memiliki nilai jual. Nah, apa sih Bang yang termasuk sebagai ekonomi industri kreatif? Yang pertama, nah yang paling tenar pada saat ini yaitu menjadi seorang YouTuber atau orang yang berperan dalam hal seperti apa namanya digitalisasi ya. YouTuber itu adalah kalau bisa Abang katakan mereka itu adalah orang-orang yang sangat kreatif, membuat konten-konten yang menarik. Nah, tapi konten ini yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, tidak hanya menyebarkan unsur-unsur sara, tapi menyebarkan ilmu-ilmu yang bagus ataupun pengetahuan-pengetahuan yang baik, sehingga itu bisa bermanfaat dan dampaknya positif kepada orang banyak. Nah, termasuk juga dalam bentuk semacam apa namanya arsitektur. Nah, arsitektur itu adalah orang-orang yang memiliki ide atau wawasan bagaimana sih ketika membangun rumah itu nilai jualnya tinggi. Nah, itu termasuk sebagai ekonomi kreatif juga. Karena apa? Ide yang dikeluarkan itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi dalam bidang properti. Nah, misalkan dalam bidang percetakan ataupun periklanan. Nah, ini termasuk juga. Nah, perfilman ataupun hal-hal yang bisa membangun manfaat untuk orang banyak itu termasuk sebagai ekonomi industri kreatif. Nah, traveling punya usaha travel. Nah, itu termasuk juga sebagai ekonomi industri kreatif. Karena apa? Bagaimana sih kita mengkonsep sebuah usaha travel itu kenyamanan dari apa namanya ya peserta yang kita ajak itu bisa merasa nyaman. Nah, itulah kita perlunya kreativitas ataupun ide sehingga peserta travel itu terasa nyaman mengikuti travel kita gitu. Kita berikan apa namanya pelayanan yang terbaik sehingga di tahun depan atau bulan depan mereka akan mengikuti tour yang kita adakan. Nah, seperti itu Sophie. Ya, Abang kembalikan kepada Audrey dan Iko.
Oke, itu tadi jawabannya. Terima kasih Bang Khairul dan Sophie. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Di situ ada Yuspita. Yuspita, silakan ajukan pertanyaannya ke narasumber kita. Terima kasih Ko Ainun. Perkenalkan, nama saya Yuspita Prihartati. Jadi waktu mendengarkan pembacaan CV tadi, disebutkan bahwa Abang punya bisnis percetakan gitu ya. Bolehlah Bang cerita sedikit gitu kan, gimana awal mulanya ide bisnis itu, terus apa aja kendalanya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Boleh langsung dijawab, Bang. Terima kasih Iko. Ya, Yuspita ya, pertanyaannya menarik gitu kan. Nah, pertama sih Abang juga sama seperti kalian sebagai mahasiswa, tapi mungkin Abang pada saat itu mengubah mindset Abang ketika sebelum tamat kuliah, Abang harus mendirikan sebuah usaha. Nah, Abang pada saat mahasiswa, Abang tidak hanya difokus di bagian percetakan, malah Abang fokus seperti jual keripik, jual bolu. Nah, Abang fokusnya seperti makanan-makanan yang cepat saji yang bisa dikonsumsi oleh mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, pada saat Abang semester 7, Abang mulai berpikir, bagaimana ketika di semester 7 dan ke semester 8 sebelum tamat kuliah, Abang harus mendirikan sebuah usaha. Nah, itu mindset Abang yang Abang ubah. Jadi, Abang ingin memberikan saran kepada kalian, kalian bisa mengubah mindset kalian. Bagaimana sih ketika kita sebelum tamat kuliah, kita bisa membuka lapangan kerja. Nah, banyak teman-teman Abang yang ketika tamat kuliah, nah dia bingung mau kerja di mana. Dan pada saat kami tamat kuliah, nah itu pada saat pandemi, di mana banyak orang-orang yang di PHK, yang susah nyari kerjaan. Nah, disinilah kondisi-kondisi mahasiswa yang pada saat itu sangat sulit sekali mencari kerjaan. Dan Abang ingin mengubah mindset kalian, bagaimana sih kita sebelum tamat kuliah kita bisa membuat usaha sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, contohnya Yuspita. Yuspita ini pada kuliah ini sebentar lagi kan mau tamat nih. Bagaimana sih bisa membangun tim? Membangun tim ini adalah tidak butuh modal gitu, tapi kepercayaan seorang pimpinan untuk membangun tim sehingga timnya ini bisa bergerak, sehingga bisa menghasilkan. Apalagi seorang pemimpin atau orang yang bergerak dalam bidang usaha, di bidang digitalisasi, ini sangat mendukung. Apalagi kita sebagai mahasiswa gitu kan, bisa mendukung bagaimana sih ide-ide yang kita miliki dari beberapa orang, ini bisa kita jadikan satu. Nah, contohnya, misalnya nih, Yuspita punya kreativitas dalam mendesain baju. Nah, Yuspita bisa bekerja sama dengan si Audrey yang membuat baju. Nah, selanjutnya Fitria bisa marketingnya, menjual baju. Nah, ini kan kerja tim namanya, sehingga bisa menghasilkan satu sama lain dan bisa bermanfaat antara Audrey, Puspita dan Fitri gitu, sehingga lebih banyak penjualan dan kerjasama sehingga yang dihasilkan juga lebih banyak. Begitu Puspita, Yuspita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Khairul, luar biasa ya memotivasi kita untuk bisa punya bisnis sendiri di usia muda. Nah, kita lanjut ya Bang ke penanya berikutnya, itu ada Vira. Vira ada? Silakan Vira untuk bertanya. Oke, terima kasih kepada Audrey. Perkenalkan, nama saya Vira Adimudia. Izin bertanya ke Bang Khairul. Saya tertarik dengan di tengah kesibukan Abang menjadi mahasiswa S2. Kemudian bisa mengurus bisnis industri kreatif ini. Boleh share dong tipsnya Bang, bisa sekeren itu. Oh ya, pengen tahu juga perkembangan jalannya bisnis Abang sejauh ini kayak mana gitu. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih Bang. Terima kasih Vira. Iya, terima kasih Audrey. Iya, terima kasih juga Vira ya. Jadi memang di zaman pandemi ini ada beberapa usaha ini menjadi problem gitu. Nah, kalau dari segi percetakan sendiri, mungkin Abang di awal aja menjadi permasalahan, tapi itu tidak berlarut-larut karena usaha percetakan ini kan masih dibutuhkan
dari berbagai kalangan gitu kan. Mungkin kalau misalnya di bagian pendidikan mungkin itu sangat berkurang gitu. Tapi kalau di bidang masyarakat itu masih dibutuhkan gitu. Nah, perkembangannya saat ini mungkin kalau misalnya sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, Abang sendiri merasakan itu lebih meningkat gitu dibandingkan dengan seperti biasanya gitu. Jadi memang kita harus memahami kondisi dan situasi yang kita hadapi kalau jika kita melakukan usaha. Nah, yang pertama, Abang tekankan untuk di marketing. Yang pertama, Abang bisa share melalui WA, Abang bisa share melalui Instagram, Abang bisa share melalui Telegram. Nah, ini adalah suatu marketing yang bisa menjaga kestabilan usaha kita. Nah, yang pertama mungkin kita lihat di masyarakat, banyak yang tutup usahanya karena pandemi. Nah, mungkin kita bisa berpikir bagaimana kita bisa bertahan di saat pandemi saat ini. Nah, inilah yang dibutuhkan, terkhususnya anak-anak muda. Bagaimana sih kita mengkonsep atau menemukan ide baru sehingga usaha yang kita bangun itu bisa bertahan panjang situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, jadi konsep yang Abang buat itu lebih rajin lagi kita untuk pemasarannya, marketingnya, baik itu offline maupun online. Nah, jadi perkembangan saat ini menurut Abang di bagian percetakan itu masih stabil saja walaupun pandemi saat ini. Walaupun di bagian pendidikan itu masih libur, tapi di bagian masyarakat atau khusus masyarakat itu sangat diperlukan sekali. Nah, begitu Vira. Jadi untuk kesibukan Abang, kuliah sambil punya usaha, nah itu merupakan suatu hal yang sangat melelahkan menurut Abang. Karena apa? Kita harus memanajemen sebaik mungkin, seoptimal mungkin untuk membagi antara kuliah dengan kesibukan mengurus usaha. Baik itu pesanan, karyawan, waktunya juga, dan menstabilkan usaha kita. Nah, ini yang sangat dibutuhkan. Bagaimana sih kita bisa memanajemen diri, memanajemen waktu, ataupun memanajemen karyawan, sehingga perputaran antara usaha kita dengan waktu itu bisa berjalan dengan baik. Terkadang kita agak susah, Abang agak susah juga membagi antara kuliah, di mana jadwalnya yang kurang optimal, bisa berganti-ganti gitu kan. Nah, ini yang mungkin menurut Abang sesuatu yang sangat perlu diseriusi gitu. Bagaimana kita bisa memanajemen waktu, baik itu manajemen usaha dan manajemen perkuliahan kita. Apalagi di perkuliahan S2 itu sangat membutuhkan kinerja yang keras, baik itu tugas ataupun persentase yang diberikan oleh dosennya gitu. Jadi bagi teman-teman sekalian yang nanti mau terjun langsung membuat usaha dan kuliah untuk S2, ya persiapkan memanajemen sebaik-baik mungkin. Sehingga usaha dapat, kuliah dapat, dan semua beriringan. Dan itu kalian hasilkan secara bersamaan. Iya, terima kasih. Saya kembalikan kepada hostnya. Masya Allah. Masya Allah sekali ya Bang tipsnya. Kayaknya Bang Khairul ini cowok idaman lah. Ada yang mau daftar nggak guys dari calonnya? Kalau serius juga nggak apa-apa loh. Tapi di luar sesi ini ya. Oke, punten kalau kata tukul kita kudu kembali ke laptop. Ya nggak apa-apa Audrey. Kalau orang Medan bilangnya kan biar nggak apa kali, biar nggak tegang kali gitu. BTW lanjut nih ya ke Devi. Dari tadi dia tuh nungguin kapan ya gilirannya dipersilakan. Nah, sekarang saya persilakan kepada saudari Devi untuk bertanya. Horas Bang, kenalin nama saya Devi. Jadi gini Bang, menurut Abang nih sebagai pelaku ekonomi industri kreatif, apa aja Bang pengaruhnya di masa pandemi seperti sekarang? Lalu kira-kira langkah apa yang tepat supaya bisnis kita itu tetap berjalan meskipun di tengah pandemi? Terima kasih Bang Khairul, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Ini dipanggil Sri, Devi, atau Parapat? Sri. Oh, Sri ya? Iya, oke, Sri. Menurut Abang, tantangan yang terbesar saat pandemi ini adalah bagaimana kita bisa mempertahankan
baik itu marketingnya, kualitasnya, dan kepercayaan. Nah, karena kondisi yang saat ini masyarakat itu untuk kebutuhan hidup aja itu udah merasa senang gitu ketika kebutuhan hidupnya itu udah tercukupi gitu. Nah, apabila kebutuhan pokoknya aja sudah tercukupi, itu merupakan suatu kebahagiaan dalam masyarakat. Nah, di saat pandemi. Dan dilihat dari usaha Abang, kendalanya itu yang pertama, tentunya orang-orang atau di masyarakat itu meminimalisir kebutuhan-kebutuhan yang mungkin itu bukan kebutuhan pokok. Nah, kalau misalnya Abang khususnya di bagian percetakan dan konveksi, ini kan bagian sebuah ide atau kreativitas yang kita buat sehingga itu memiliki nilai. Nah, jadi Abang lebih condong ke marketingnya untuk mempertahankan kestabilan di saat pandemi ini, sehingga kita bisa bertahan untuk kelangsungan usaha kita. Nah, karena apa? Ketika kita marketingnya tidak kuat, maka bisa jadi usaha yang kita miliki itu langsung tutup. Karena apa? Yang beli tidak ada, yang pesan tidak ada. Nah, jadi apa yang kita harapkan? Nah, itu yang kita harapkan tadi adalah pembeli. Bagaimana pembeli puas dengan apa yang kita tawarkan. Kebutuhan-kebutuhan yang di masyarakat itu bisa kita buat semua. Nah, itu yang ide-ide yang seperti itulah yang harus kita buat. Apalagi teman-teman saat ini masih kuliah gitu kan. Bang, aku bingung lah Bang, mau usaha apa gitu. Nah, usaha apapun yang bentuknya halal itu lakukan saja. Karena apa? Di saat kuliah ini menurut Abang, itu adalah sebuah proses pembelajaran. Di mana dari situlah kita belajar. Ketika kita nanti sudah memiliki usaha yang besar, kita memiliki pengalaman. Pengalaman apa? Yang pertama, kita memiliki pengalaman gagal. Dari situlah kita belajar, apa sih yang membuat kita gagal? Nah, dari situlah kita belajar agar tidak terulang lagi kegagalan itu. Karena apa? Abang sering bilang kepada setiap mahasiswa, ubahlah mindset kita, bagaimana kita bisa mengurangi jatah kegagalan itu. Nah, kan nggak mungkin nih kita buka usaha, misalnya Seri nih buka usaha fashion gitu kan. Nah, rupanya gagal 1 tahun. Nah, selanjutnya buka lagi usaha bentuk kuliner. Bisa jadi martabak Bandung atau martabak Jogja gitu kan. Nah, ternyata gagal lagi. Nah, tapi nggak apa-apa, dari kegagalan itu Seri bisa belajar bagaimana ketika nanti ketiga kali, keempat kali membuat usaha agar tidak gagal lagi. Nah, kesalahan-kesalahan itulah yang diminimalisir sehingga tidak terjadi kegagalan lagi. Nah, oke, Abang mau nanya sama Seri. Seri ada usahanya? Usaha belum Bang, bantuin usaha. Ya, usaha. Kakak. Oh, usaha kakak masih bantu gitu ya? Ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting Seri punya mindset bagaimana ketika sebelum tamat nanti Seri punya usaha, dan ketika tamat nanti bisa mengembangkan usahanya itu. Karena Seri kan anak ekonomi ya, tentunya bisa memahami apa sih yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, kita bisa berpikir. Nah, kebutuhan itulah yang memiliki nilai jual yang tinggi. Ketika kita memiliki ide, kreativitas, sehingga itu memiliki nilai jual. Nah, nilai jual itulah yang bisa kita manfaatkan untuk membangun usaha kita. Kita tidak hanya memberikan dampak positif untuk diri kita, tapi kita bisa memberikan dampak untuk orang lain. Tentunya kita bisa membuka lapangan kerja. Setidaknya kita bisa membantu orang lain untuk bekerja di usaha kita gitu. Contohnya nih, Seri punya usaha kuliner, miliki kafe. Nah, ternyata si Rofiko tidak miliki kerjaan. Nah, si Fitri ini bisa, si Seri ini bisa menghubungi si Rofiko untuk bekerja sama di kafenya. Nah, sehingga si Seri bisa membantu Rofiko untuk bekerja. Nah, inilah kerja yang saling membantu antara teman, masyarakat, ataupun orang lain yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Setidaknya kita bisa membantu
teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok seperti kebutuhan sehari-hari itu bisa tertutupi. Nah, tidak hanya membantu diri sendiri, tapi kita bisa membantu orang lain juga. Nah, begitu, Sri. Terima kasih Bang Khairul dan Sri. Jadi gitu ya guys, kita bisa langsung dengar penjelasan dari Bang Khairul. Kami doakan semoga bisnisnya Bang Khairul tetap bisa lancar meski di situasi apapun. Oke, baik, kita beralih dulu ya ke penanya berikutnya, itu ada Fitri. Oke, Fitri, boleh silakan ajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Audrey. Tadi Abang bilang ada, sekarang ini kan di situasi pandemi banyak banget usaha bisnis yang tutup atau bahkan bisa dibilang bangkrut ya Bang. Nah, jadi pertanyaan saya ini, menurut Abang sekiranya itu bisnis apa sih yang cocok untuk diterapkan di situasi pandemi saat ini? Dan apa sih Bang strategi khusus yang bisa kita gunakan untuk bisa menarik konsumen gitu di tengah pandemi COVID saat ini? Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab Bang Khairul. Ya, terima kasih ya Audrey. Fitri ya, Fitri Rahmayani. Dipanggil apa nih, Fitri ya? Fitri. Ya, Fitri. Nah, Bang, bisnis apa sih yang cocok di saat pandemi atau COVID-19 seperti ini gitu kan? Nah, menurut Abang, bisnis yang cocok itu adalah bisnis online, di mana apalagi kita sebagai mahasiswa ya kan, modal tak punya, terkadang kita takut untuk memulai. Nah, yang pertama, bisnis itu adalah jangan pernah takut untuk memulai. Nah, jangan pernah takut untuk memulai. Karena apa? Secerdas apapun kita memiliki ide, sekreativitas apapun kita yang kita miliki, tanpa kita untuk mencoba, kita tidak akan pernah tahu rasanya punya usaha tersebut. Jadi ketika kita memiliki ide, misalnya si Fitri ini memiliki teman yang bisa menjahit sebuah baju atau jilbab. Nah, bisnis inilah yang dibutuhkan sebaya atau sebagai mahasiswa untuk kuliah. Nah, ini kan kebutuhan namanya. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Si Fitri bisa marketing atau pemasarannya melalui online. Yang pertama tidak membutuhkan modal yang banyak. Yang pertama mereka kan pasti DP nih, pasti DP kan. Tentunya Fitri bisa bekerja sama teman Fitri yang memiliki baju tersebut. Nah, ketika itu yang harus dilakukan Fitri adalah kepercayaan customer untuk mendp-kan ataupun melunasi baju tersebut, ditransfer dulu kan. Nah, setelah ditransfer, Fitri bisa lakukan namanya pengiriman barang. Nah, itulah yang bisa dilakukan pada saat ini. Nah, bisnis online yang mungkin itu dibutuhkan oleh masyarakat, itu bisa teman-teman lakukan. Bisnis online seperti jual fashion, bisnis online jual pulsa, atau bisnis online yang memiliki nilai yang tinggi ya. Kita bisa menjual kreativitas dalam bentuk desain. Ketika memiliki keahlian dalam mendesain, itu juga menjadi sebuah ide yang sangat menarik, memiliki nilai jual yang sangat tinggi gitu kan. Nah, inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana sih kita bisa melakukan hal yang bisa memiliki nilai jual, sehingga kita bisa terbantu dan masyarakat bisa terbantu dengan kreativitas dan ide yang kita buat. Nah, maka dari itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, kenapa dia fokus ke pariwisata? Ada yang tahu jawabannya? Karena Sandiaga Uno fokus ke pariwisata, setidaknya dia membantu ekonomi kerajinan dari masyarakat sekitar. Contohnya kita ketahui pariwisata seperti Bukit Lawang nih kan banyak orang-orang yang memiliki kerajinan, ada yang jual baju, ada yang jual aksesoris gitu kan. Nah, ketika tidak ada orang yang berkunjung ke situ, maka akan mati total usaha-usaha di sekitar pariwisata tersebut. Dan masyarakat tersebut tentunya kehilangan penghasilan, sehingga mereka untuk kehidupan sehari-hari itu merasa kekurangan.
Nah, makanya dari itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terjun langsung, terkhususnya di Bali ya, karena di Bali adalah salah satu pariwisata yang terkenal, terkhususnya di negara Indonesia, yang sangat terkenal. Makanya dia fokus ke pariwisata. Nah, teman-teman bisa seperti itu juga. Teman-teman bisa lakukan melalui Instagram, bisa melalui YouTube. Teman-teman ketika memiliki apa ya, ide yang sangat menarik, teman-teman bisa lakukan seperti buat konten yang bisa memberikan manfaat. Nah, seperti ini juga merupakan ekonomi industri kreatif ya. Karena apa? Ini membuat konten-konten yang sangat menarik, dibuat diskusi. Bagaimana sih masa-masa pandemi saat ini para UKM bisa bertahan di saat pandemi ini? Nah, ini kan menarik. Teman-teman harus berpikir bagaimana sih bisa bermanfaat, berbagi ilmu kepada orang lain sehingga ilmu itu bisa diterapkan oleh orang lain gitu. Nah, begitu Fitri. Ilmu Iya, banget. Bang Malikan kepada hostnya. Iya, ilmu banget ya Bang. Terima kasih atas ilmunya. Nah, sekarang kita lirik dulu nih, Saudari Ara. Masih aman kan? Ara? Aman. Oke, silakan ajukan pertanyaannya Ara. Thank you Iko. Rupanya dapat giliran terakhir ya. But it's okay. Nah, dari semua yang Abang jelasin, tadi penilaian Abang terhadap ekonomi industri kreatif di Indonesia itu gimana ya Bang? Mungkin bisa juga di Medan khususnya apa yang sudah baik dan apa yang harus dirombak. Begitu sih. Makasih. Oke Bang, langsung saja sikat pertanyaannya. Ya, oke, terima kasih Rofikon. Nah, ini pertanyaan Ara ya. Ya, jadi sebenarnya ini banyak bergantian usaha-usaha yang mungkin itu menjadi sebuah perubahan. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat di Kesawan. Nah, itu anak-anak muda itu membuat usaha-usaha minuman ataupun makanan. Nah, mereka mengkonsep sebaik-baik mungkin bagaimana bisa terjual di kalangan anak muda. Bahkan tidak hanya anak muda, orang dewasa juga di kalangan orang-orang tua pun bisa menjadi orang dibilang menjadi kebutuhan untuk orang tua gitu. Nah, terkhususnya kalau di Kesawan itu yang jual anak muda, pasti pasarnya kepada anak muda gitu. Jadi mereka itu menurut Abang itu adalah orang-orang yang sangat kreatif, memiliki ide-ide yang sangat luar biasa, mengemas sebuah kuliner itu bisa memiliki nilai jual. Apalagi saat ini banyak orang yang melakukan usaha seperti jual minuman, seperti Thai tea. Nah, itu banyak juga orang-orang yang sudah berhasil. Nah, maka dari itu, yang pertama yang kita lakukan, bagaimana sih kita bisa menstabilkan usaha yang kita miliki gitu di saat pandemi ini. Yang pertama, teman-teman harus menggunakan teknologi yang berkembang pada saat ini. Teman-teman bisa menggunakan seperti handphone untuk marketing atau pemasaran usaha kita, sehingga itu jangkauannya lebih luas. Tidak hanya di daerah situ saja, tapi bisa dihasilkan bisa dijangkau oleh daerah-daerah lain gitu. Sehingga ada manfaat ketika kita men-share yang memiliki nilai tinggi, itu bisa menghasilkan untuk diri kita gitu. Jadi evaluasi yang dapat kita lakukan ketika penjualan kita itu menurun, kita harus melakukan evaluasi. Apa sih yang membuat konsumen itu tidak banyak lagi? Mungkin dari rasanya ataupun pelayanannya itu bisa kita evaluasi. Sehingga dari evaluasi itulah kita bisa menyimpulkan inilah yang harus kita perbaiki gitu. Jadi teman-teman, jika punya usaha, jangan hanya asal usaha saja, tapi harus ada evaluasi ketika ada masalah di tengah ataupun di belakang nanti gitu. Jadi dari evaluasi itulah bisa muncul ide-ide baru, perubahan baru, sehingga tetap bertahan usaha kita. Tentunya di saat pandemi ini, teman-teman yang punya usaha, saya doakan usahanya tetap lancar dan bisa meningkat
dan bisa membantu orang-orang terdekat kita. Mungkin ketika ada teman kita yang butuh kerjaan, kita bisa membantu agar mereka bisa bekerja dan saling membantu antara lainnya gitu. Iya, begitu Audrey. Oke, terima kasih Bang Khairul. Super sekali ya jawabannya. Jadi punya usaha dan ada evaluasi. By the way, kita nggak kerasa ya, udah berjalan cukup lama, diskusinya seru banget, topiknya juga narasumbernya kece abis. Setuju banget Audrey. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat Bang Khairul atas sharing ilmu dan pengalamannya. Sangat bermanfaat sekali mini talk show kita pada hari ini. Nah, kami doakan kuliah S2 dan bisnis industri kreatif Abang lancar terus. Amin. Semoga kita semua tetap stay safe and healthy ya guys. Amin. Oh iya, sebelum kita tutup nih mini talk show-nya, kita ada lakuin sesi foto bersama dulu ya, untuk kenang-kenangan. Boleh semuanya atur posisi dan gayanya semenarik mungkin, senyaman mungkin. Dalam hitungan kita 3, maksud saya kita jepret ya. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi pakai gaya mungkin dari Bang Khairul, boleh mengarahkan untuk gayanya seperti apa? Kelompok 2 guys. Oh iya, kelompok 2 Bang. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Ya, jadi kami selaku host dan co-host mohon pamit, undur diri, dan mohon maaf juga apabila selama berlangsungnya talk show ini ada terdapat kesalahan ucapan dan tindakan yang dari kami yang kurang berkenan. Dimaafkan ya. Oke, see you semuanya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, dan untuk Abang Khairul, terima kasih sekali lagi. Sudah boleh meninggalkan ruangan diskusi kita ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.